kaitannya organisasi teng NU yang Nahdlatul Ulama. Nah, keranten untuk memahami tentang organisasi Nahdlatul Ulama niki pesene para alim ulama langkung-langkung kados ingkang dipunaturaken Gus Abbas kala wingi sebagai Rois Suriah maupun wakil maupun kepengurusan niku kedah saged napa nggih paring edukasi utawi paring nggih menika penjelasan utawi ngekei paparan kagem sedaya umat ya supaya aja sampai kleru anggenipun mencintai dzurriyyah Rasul utawi ahlu bait sesuai kalih inna kalih dawuh Kanjeng Nabi nek nganti kleru leh tresnane ahlu bait niku benjing teng akhirate ngrika ora mengke Kanjeng Nabi ra lha kowe mbiyen ora tresnani karo anak putuku. Lah kula nggih pun tresnani lho Kanjeng Nabi. Lah ning kleru lehmu tresnani. Lah pramila awake dhewe niki sekedhik upamanipun nggadahi kepahaman nggih, pahaman pramila sekedhik demi sekedhik cara untuk napa niku mengedukasi, memberi pemahaman dhateng putra wayah terutama keluargane awake dhewe. Sedulure awake dhewe kan ngoten. Ya, karena ku angfusakum wa ahlikum naro. Tekan jaga keluargane saking nggih menika api neraka terutama kan niku lah salah sijine ya niku aja sampai kleru anggenipun tresna dhateng dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kula nggih mulai keluarga kula kemarin anak-anak waktu lebaran kemarin kan kumpul saya kasih tahu ini karena saya bapakmu itu tahu tentang kewajiban bapak mendidik anak-anak. Salah satu didikan itu yang diajarkan oleh Nabi, hubi nabikum wa hubi ahli baiti. Nah, karena saya sebagai orang tua mendidik anak saya untuk cinta ahli bait. Nah, untuk itu kan kalian mesti tahu bahwa ahli bait itu sementara ini pemikiran orang Indonesia kan ahli bait sama dengan Habib. Kalau orang ngomong Habib dalam pikiran mesti ahli bait langsung itu otomatis udah kayak klik gitu. Tapi karena ternyata daripada hasil kajian yang sudah tidak dilakukan lagi dan dari tes DNA ternyata Habib itu bukan dzurriyyah Rasul, dan dzurriyyah Rasul itu sebenarnya banyak, bukan Habib saja, di luar negeri juga banyak. Karena sebelum Arab Saudi itu dikuasai oleh Bani Saud, dulu dikuasai oleh Syarif Hussein, dan itu beliau juga dzurriyyah Rasul yang turunnya kan lari ke Yordan, salah satunya Raja Yordan itu. Nah, dan turunan yang asli itu di dunia ini masih banyak. Terutama kalau di Indonesia ini kan Wali Songo nih. Nah, maka kemarin saya ajarkan kepada anak-anak dan masyarakat juga. Maaf kami kemarin karena yang dulu itu yang mengenalkan Habib-Habib ke kampung saya itu ya saya, otomatis saya juga yang mesti bertanggung jawab. Dulu saya kenalkan ke masyarakat bahwa Habib itu dzurriyyah Rasul, maka mereka mencintai seperti saya mencintai beliau. Tapi begitu kami tahu, ya kami bertanggung jawab pula untuk memberitahu kepada mereka, mengembalikan. Kemarin keliru. Gitu. Kami kemarin sudah sampaikan kepada anak kami, kepada keluarga kami, kepada masyarakat kami. Mudah-mudahan ini kan, maaf saudara, kami ini kesempatan hari ini kami sowan kepada Suriah MBC NU Matese, dan ini beliau juga Suriah, Kiai Saprudin, beliau juga Kiai Daryanto juga Suriah. Maka ini kami bertiga jagongan mudah-mudahan jagongannya ini bermanfaat. Karena kan yang kita tahu bahwa Karanganyar itu tidak seperti Sragen dan tidak seperti Wonogiri ya. Nah, iya. Kalau Wonogiri sudah jelas, Sragen sudah jelas. Sementara Karanganyar kan Suriah mengambil kebijaksanaan untuk apa ya? Untuk yaitu edukasi dengan cara halus ya. Edukasinya dengan cara halus.
istilahnya untuk mendidik, diibaratkan alat berat atau setum di jalan itu, jadi pelan tapi enak dirasakan, nanti akhirnya jadinya kan gitu. Menurut Kiai Satrudin, bentuk edukasi ke masyarakat untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Habib ini ternyata bukan Dzurriyyah Rasul itu, meski bagaimana ya, karena ini tantangan ternyata berat juga untuk memberi pengetahuan kepada mereka nih. Bagaimana menurut nasihat Kiai? Kalau saya Jawa Jawa mawon. Selama ini saya hijrah dari Boyolali ke sini. Selama ini yang saya pegang guru-guru saya. Guru saya gitu, kiai saya yang ada di Bangil Pasuruan sana. Itu selama ini apapun yang diajarkan guru-guru saya sampai sekarang pun saya tetap sam'an wa ta'atan derek, bahkan teruskan perjuangan pun guru-guru kula termasuk mbah Yai semua ing Bangil Pasuruan Yai Nusantara. Bahkan selama saya berada di Karanganyar khususnya Penumat TC itu, saya itu bagaimanapun saya kujengi nggih al ulama warasatul anbiya. Dan saya selama ini yang saya pegang adalah ulama sebagai pewaris para nabi, sehingga itulah yang setiap hari saya buat pegangan sampai sekarang. Bahkan saya ketika nyantri ini pun salah satu ini pun ya apa yang diajarkan guru saya, apapun yang diajarkan, mulai malah sholawat biasanya tiba atau berjanjian atau manakib ya manakib sapi tuti, dan saya tidak mengurangi dan tidak menambah. Pokoknya apa yang diajarkan istiqomah sampai sekarang. Amin, amin. Kalau saya itu masalah khususipun masalah Habib, memang di dalam hadis Nabi ada ya hubbi nabikum wa ahli baitihim. Tetap saya istilahipun saya menghormat dengan katakanlah itu salah satu pun adibu auladakum min salasi solin, salah satu pun. Dan ini selama saya ada berada di Karanganyar, pernah saya itu punya ketika saya hijrah di Umat TC, pernah seangkatan saya itu pernah punya teman Habib dari mana ya, dari Purwosari lah, dari Purwosari situ. Tapi dia kesini sama-sama menanam cabai di sini. Cabai saya ya masih baru di sini. Lama-lama ya saya satu istilahnya pun satu kampung di situ yang tidak ada apapun ya, saling menghormati dan saling menghargai. Dan mungkin satu-satunya yang saya kenal selama ini itu hanya itu Habib Adapsi wonten ing Purwosari sampai sekarang ya. Bahkan ya baru saya pernah undang ketika dulu di acara di sini ada awalan akan membuat gedung MBC kemarin, kesani acara pengajian muslimat lah kemarin. Itu hanya itulah yang saya kenal selama ini. Kalau saya dulu di Pasuruan itu orang Arab itu manggilnya encik tadi, encik sama di Solo juga gitu ya. Encik tadi bahasanya encik. Habib itu kan tertentu lah. Habib itu kalau menyandang Habib harus dengan statusnya pun sebagai Dzurriyyah Rasul. Kalau tidak sebagai Dzurriyyah Rasul ya mungkin tidak menyandang kata nama Habib gitu. Dulu saya pernah ikut orang Arab namanya Encik di Bangil beberapa tahun sana gitu. Tapi kalau di Karanganyar sini di Utsing TC saya baru mengenal hanya satu, itu sama-sama ketika di sini di tempat mati saya ya baru hijrah di sini ternyata baru 1 tahun kedatangan. Tapi ke sini tidak untuk apa-apa, hanya kenal untuk menanam cabai di sini. Tapi hasilnya cabai itu ternyata yang dari bawah hasil langsung ya untuk di sekeliling masyarakat di sini. Itu selama inilah kenal saya itu sampai sekarang pun ya
Baru satu itu. Itu satu itu yang saya kenal di sini. Kalau di sana mungkin ada neng hanya sekedar tahu, tidak terlalu untuk apa istilahnya pun terlalu jauh, dan hanya saja punya pikirannya pokoknya kalau diri ya memang kita dianjurkan untuk hubi nabi wa ahli baitihim, kalau benar-benar itu apa duriyah nabi. Nah, gitu. Mungkin itu selama ini ya kalau saya hafal acara-acara apapun saya tetap mengundang kiai saya. Tidak pernah saya itu kemarin, tetap kiai saya yang undang dalam kegiatan pondok, kegiatan apapun tetap kiai. Belum pernah menghadirkan Habib. Belum pernah nih sebabnya apa? Nah cara bahasanya ojo nganti ninggal ke guru. Itu yang paling apa ojo ninggal ke guru. Itulah akan kita harapkan insya Allah kita insya Allah kita akan selamat ketika kita terus kita mengikuti apa yang diajarkan guru saya. Sampai sekarang pun saya tetap memang tidak bukan hanya gula yang tempat untuk saya pegang sampai sekarang. Gitu. Gini ya. Ini kan kita ini yang termasuk pengurus NU. Sementara dengan adanya polemik nasab ini kan jamaah juga bingung ya. Ada yang sana, ada yang kemari, ada yang dengar suara ono dan dengar suara ini. Jadi masyarakat bingung. Maka dari itu kan untuk menjawab kebingungan masyarakat ini kan ada yang mengatakan kan ulama-ulama dulu itu juga hormat sama Habib, dan terus ada yang mengatakan daripada salah mencintai daripada salah membenci lebih baik salah mencintai. Artinya walaupun salah tetap dicintai. Itu menurut Kiai pemikiran yang seperti itu gimana ya? Ya tidak pas ya, tidak salah pas. Dicintai itu tidak pas. Pokoknya gini, pokoknya dalam keadaan dahulu dengan sekarang mungkin selama dulu ya mungkin kalau orang Arab itu apalagi sudah menyandang Habib secara tidak langsung masyarakat umum itu dia menyangka sebagai duriyah Nabi. Kalau sekarang ya kita yang tetap apapun ya kita dalam arti ya ketika kita berhadapan dengan poro-poro itu poro Habib itu hanya kita ambil yang baiknya. Kita ambil yang baiknya, tapi ambil yang baiknya terus kita ikuti. Nah, hanya saja tidak meyakinkan itu loh. Hanya kita tetap menghormat kealimannya, termasuk sesama manusia lah. Sesama manusia tidak ada lain, tidak bukan. Nah itu mungkin selama ini untuk meyakinkan kenapa mungkin orang tertentu lah mungkin ketika di sini memang dari pengurus yang di atas MBC kan ada dari PC ketika sudah menginstruksikan begini mungkin di bawahnya PC berarti MBC ya sesuai dengan apa harapan dari PC bagaimana tetap kita sam'an wa ta'atan sebelum dari atas saya ibaratipun istilahnya pun ada suatu himbauan atau instruksi itu mungkin yang insya Allah segera direalisasi sekaligus ya ditindaklanjuti sampai ke bawah. Yang jelasnya tadi kados kula jenengan wonten iki keranten nggih cara dipandang kalih ranting-ranting niku wong sesepuhe kae ra ngoten. Nah, berarti kan ngeten. Upami kepanggih Habib. Nah, jadi kita hormat itu bukan hormat karena dzurriyyah Nabi, tapi hormat upama Habib niku memang ngalim, sesama muslim. Kalau memang dia mempunyai ilmu, hormatilah dengan ilmunya. Kalau dia mempunyai akhlakul karimah, hormatilah ke akhlakul karimahnya. Bukan menghormati bahwa dia itu cucu Rasulullah kan ngoten. Nah, bukan untuk Habib saja. Para alim ulama sesepuh-sesepuh awake dhewe ngoten iki nggih. Niku perlu dihormati ya
istilahnya niku langkung-langkung menawi memang niku kiai ini utawi gurune awake dhewe lebih dihormati daripada menghormati orang-orang yang mengaku Habib, mengaku sudah Rasul, dan dia kan tidak mengajarkan kita mulai ahli bata utawi istilahnya caranya sholat. Ya, yang mengajarkan kan tetap kiai-kiai kampung atau kiai-kiai kita. Itulah kalau saya lebih hormat, ya mereka lebih menghormati, lebih mencintai, lebih istilahnya takdim kepada kiai-kiai kampung. Itu bagi saya. Ya. Gini ya, kan tradisi orang NU itu kan biasa tawasul ya. Ya. Dan tawasul itu harapannya kan memperoleh keberkahan yang lebih. Atau mungkin gampangannya kita tawasul itu sebagai sarana untuk menyambungkan sinyal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur para kekasihnya. Sementara ini ya, banyak orang yang tawasul melalui para habaib, sampai ujung-ujungkan ke Fakih Muqaddam, terus Ahmad bin Isa dan lain sebagainya. Ahmad bin Isa masih bisa ketetolelir karena Ahmad bin Isa itu memang duriah, tapi untuk Fakih Muqaddam ke bawah itu kan juga bukan leluhur kita. Sementara kita punya leluhur yang semua leluhur kita, baik leluhur nasab kita atau leluhur guru kita, itu semua nasabnya kan nyambungnya ke Wali Songo ya. Sementara kita sekarang loh, era-era sekarang ini jarang yang tawasulnya ke kiai-kiai Nusantara, terus ke Wali Songo, ke guru-guru, sampai ke Syekh Abdul Qadir. Sekarang bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani aja tawasulnya mulai agak disingkirkan oleh jamaah-jamaah kita NU itu karena terpengaruh oleh amalan-amalan misalnya rotib. Rotib itu sama sekali tidak ada tawasul ke jalur leluhur kita. Bagaimana menurut Kiai? Ini kan ibaratnya jalan, kita mau ini lewat jalannya orang lain, sedangkan jalan kita punya leluhur yang Wali Songo. Ini menurut Kiai gimana ya? Ya, itu demi keyakinan. Kalau saya sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah, tetap yang saya selama ini yang saya jadikan tawasul itu guru-guru saya, bahkan guru-guru Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, masalah sing niku nggih apa sing khususnya yang paling penting guru-guru mulai saking Wali Songo sampai guru-guru kita. Sementara yang saya jalankan sampai sekarang. Sampai jadi Syekh Abdul Qadir ya tetap wajib baik Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Sultan Aulia sebagai Keranten nek Pak Yai Syafruddin niki kula yakin Pak Yai Syafruddin niku dereng enten istilah sempalan sing arek ning rotib bulah atap niku dereng enten. Keranten kula nggih walaupun dereng dangu weh mangken teng metese tapi nderek ke Pak Yai niki nek kula semak-semak nggih kula pelajari cara dereng enten sing upamane enten ajeng enten sing klebon sing kira-kira cara sing diken mimpin ngoten ning akhire nggih kali Gusti Allah disingkirke mboten sias mboten dadi. Dulu saya seperti ini ya, termasuk bahwa dalam organisasi apapun yang diajarkan dari guru-guru kita, kegiatan apapun itu tahlil dan tahlil itu tidak pernah saya yang lain. Kalau untuk praktek mungkin secara pribadi pribadi monggo. Nah, cara untuk organisasi acara apapun tapi tahlil yang pertama dan yang utama. Makanya saya sarankan kadang-kadang kan kita itu kalau bikin rutinan atau kajian-kajian atau amaliyah ikutilah amaliyah Nahdlatul Ulama ya kados toh ya istighosah Yasin tahlil terus manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya niku mawon dirutinke mawon insyaallah benjang wonten ing yaumul kiamah awake dhewe pun pikantuk syafaat saking amaliyah niku mawon mboten ora ditambah sing neko-neko mulai kula ngoten mawon ya karena selama ini gini ya rotib itu menjadi salah satu media untuk menarik jamaah NU untuk ke arah Robithah Alawiyah Habib dan juga solawat maulid itu ini lama-lama berjanji dan tiba ini hilang lama-lama sudah ganti Simtuduror padahal itu semua nyambungnya ke Robithah Alawiyah sedangkan
Robitoh Alawiyah itu kan organisasi sendiri, bahkan sangat-sangat sering memusuhi NU. Saya sendiri sebagai mantan Muhibin, tiap hari saya menyaksikan bagaimana tokoh-tokoh NU itu dijelek-jelekan waktu setiap majelisnya para Habib, macam Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Syail, Gus Muafik. Gus Muafik itu juga dijelek-jelekan waktu itu. Tapi waktu itu karena saya masih Muhibin ya saya dingkluk saja, diam saja. Walaupun apalagi Gus Dur yang dulu itu katanya mata kalau mereka buta mata buta hati jagongan itu yang dirembuk yang elek-elek para tokoh-tokoh NU ini kan mereka organisasinya bukan NU, organisasinya Robitoh Alawiyah, tapi jamaahnya kan yang jamaah NU. Mana jamaah Robitoh Alawiyah? Coba kalau gini kan, kalau memang punya jamaah Robitoh Alawiyah harusnya situ dulu dikembangkan di Robitoh, wong cek di Indonesia juga banyak. Bikin aja majelis-majelis seperti itu. Terus orang NU harusnya kan ya membesarkan majelisnya sendiri, membesarkan organisasinya sendiri, menghargai ulama-ulamanya sendiri, tidak kok ulama-ulamanya dibuyau-buyau malah ikut di pihak yang buyau-buyau. Itu menurut penjenengan gimana itu tentang itu? Nah, itu mungkin ya tugas daripada santri, alumni santri, bahkan ketika pulang dari pesantren tetap membawa visi misi dari pesantrennya masing-masing. Salah satunya itu apa yang diajarkan guru-guru kita. Salah satu itu kita kenalkan di masyarakat. Saya pun selama ini tetap saya menggunakan apa yang diajarkan di guru-guru saya. Tapi saya kalau yang lain insya Allah salah satu-satunya adalah bagi orang alumni pesantren itu tugas yang paling harus disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Karena sekarang banyak masih orang awam, sekaligus tidak mengenal agama dan setengah-setengah. Bahkan siapa yang pertama di situ dia ikut. Satu kampung tokohnya siapa, di situ mengguatonya ayo ikut A, B ya B. Akhirnya kadang-kadang kalau sudah masuk itu di kalau bahasa diinggok ke sangel. Nah ini kenapa ini tetap kita berjuang sesuai dengan apa diajarkan guru-guru kita di tengah masyarakat. Insya Allah apapun yang ilmu yang diajarkan guru-guru kita insya akan barokah dan bermanfaat pada kita baik di dunia lebih besok di akhirat. Itulah mungkin pesan saya seperti itu. Berikutnya gini ya, kemarin kan kami sama teman-teman waktu saya hadir di PWI Pusat dan sudah ditindaklanjuti bahwa pembentukan PWI Jawa Tengah, dan untuk Karanganyar kan saya mendorong Kiai Dar untuk menjadi salah satu pengurus PWI di tingkat Kabupaten Jawa Tengah. Jawa Tengah, pengurus Jawa Tengah. Lah nanti ada lagi pengurus di tingkat kabupaten. Nanti saya harap di PWI ini Pak Syarifudin ini untuk menjadi sesepuhnya daripada PWI Karanganyar. PWI ini perjuangan Wali Songo. Jadi untuk wilayah Karanganyar, Sragen sudah terbentuk, Kiai Riyad Suriahnya sama Kang Fidiahnya sudah ini, Wonogiri juga, Mak Karanganyar insya Allah juga mulai tanggal berapa ya? Tanggal 27 nanti pertemuan di Demak PCNU PWI ini. Nah, ini kita PWI itu sebagai sarana untuk memberi edukasi kepada jamaah ya. Resmi. Ini resmi berbadan hukum. Nanti mohon barokahnya nanti Kiai dilibatkan dalam sebagai sesepuh untuk menasihati PWI Karanganyar khususnya. Itu Pak Nuril kan yang ngeten, sing cek nom-nom mawon, kula tetep ndongake sing nem-nem mawon monggo gerak. Ini kan untuk perjuangan Wali Songo, jangan sampai Wali Songo ini istilahnya terus akhirnya punah atau putus, tidak menyejarahkan Wali Songo, terus akhirnya ya amaliah Wali Songo pada luntur. Kan akhirnya luntur nek upamane mboten dijogo tenan-tenan luntur. Wis nggih, ziarah ya wis do wegah upamane. Terus ngaji sing tentang nganggo paribasane wis nganggo slametan, wis nganggo gendurenan, nganggo
napa niku ingkang dipun wastani ya pokoke wong Jawa akhirnya kan ilang. Nah niki nek saged niku dijagi ampun ngantos ical. Ngoten ya. Terakhir ya, tutupan mohon nasihatnya untuk kami perjuangan Wali Songo wilayah Karanganyar, nasihat Kiai dan pesan kepada para jamaah dalam menyikapi polemik nasab ini meski bagaimana gitu ya. Mohon nasihatnya. Ya, nasihatnya kita kembali kepada guru-guru kita, guru Nusantara yang sudah selama ini yang mengajarkan kita alifata sampai kita tahu tentang hukum dan itu tetap bagaimanapun sampai kapanpun kita ajarkan, kita sebarkan seluas-luasnya sekaligus ya apapun yang kita perjuangkan insya Allah nyambung ilmu kita ngatos junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat guru-guru ulama itu. Insyaallah dengan kita bergandengan terus saling ikuti perjuanganipun guru-guru para alim ulama, insyaallah hidup kula panjenengan tansah pikantuk keberkahan dohiron batinan antos ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dari Kiai Dar ini sama-sama suriahnya, kalau beliau suriah MBC, beliau suriah Banting. Mohon closing untuk pesan bagi warga Nahdien khususnya, karena yang mungkin banyakkan Nahdien, bagaimana pesannya dalam menghadapi polemik ini ya. Ya, kalau saya untuk memberi edukasi ya, untuk memberikan edukasi kepada seluruh jamaah maupun seluruh kepengurusan Nahdlatul Ulama dan seluruh ranting khususnya di Kecamatan Matese. Kini edukasi saya ya, marilah kita buka lebar-lebar pemandangan kita, buka lebar-lebar pendengaran kita, dan kita mempelajari atau ikut memahami keranten apa. Karena kalau sampai kita itu salah paham, ya kalau salah paham, kok salah paham tidak mau mendengarkan istilahnya itu edukasi dari orang-orang yang sudah paham, berarti kan orang yang sudah paham memberitahu kepada yang belum paham itu sudah pas, sudah betul-betul menyampaikan ilmunya, menyampaikan yaitu amanah atau menyampaikan yang telah disarankan atau dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau sekarang ini sudah betul-betul kita sama-sama mempelajari, sama-sama berjuang untuk memahami seperti terutama masalah nasab ya. Kalau dulu-dulu kenapa para masyayikh, para kiai-kiai sepuh kok tidak istilahnya mempermasalahkan masalah polemik ini? Karena kiai-kiai sepuh dulu itu istilahnya besar sekali husnudonnya. Ya, yang pertama itu. Terus karena gini, karena kalau kiai-kiai atau para sesepuh zaman dulu ya tidak pernah melihat yang namanya orang habaib terus menggembar-gemborkan saya zuriyah Rasul, saya di dalam darah saya ada darahnya Rasulullah, terus saya inilah yang harus dihormati dan saya yang harus dimuliakan. Terus akhirnya menjelek-jelekan Wali Songo itu tidak ada, istilahnya tidak nyambung pada Rasulullah kan. Jadi disitulah orang dulu khusnudonnya para habaib itu memang betul-betul ya kalau tidak dipandang ilmunya ya, tidak mencurigakan dan ya ngalim, ngalim ilmunya juga istilahnya itu bisa dipelajari juga adem kan, di masyarakat juga adem. Lalu sekarang kan tidak, ada oknum yang kurang ajar. Ya, yang kurang ajar, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai Nusantara dijelek-jelekan, ya, ulama-ulama Nusantara dijelek-jelekan, kiai-kiai pribumi dijelek-jelekan. Nah, disinilah yang memotong sejarah, yang menghilangkan sejarah atau para oknum habaib membelokkan sejarah Nahdlatul Ulama ini, para ranting atau para ketua ranting atau orang-orang Nahdlatul Ulama untuk Kecamatan Matese khususnya. Ingat, iling,
Kalau sampai sejarah NU ini dibelokkan bahwa katanya yang mendirikan sejarah NU ini, yang mendirikan NU ini termasuk dari istilahnya habaib, itu kalau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang, anak cucu kita ini tahunya yang mendirikan NU itu orang habaib, bukan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah siapa Syamsul Arifin, Mbah Wahab Hasbullah dan para muassis yang betul-betul mendirikan NU. Akhirnya direbut dengan mereka bahwa anak cucu kita nanti didoktrin bahwa tidak tahu Mbah Hasyim Asy'ari itu siapa. Malah nanti bisa-bisa apalagi ada oknum yang mengatakan gurunya NU itu Habib Rizik. Kurang ajar itu. Kapan Mbah Hasyim Asy'ari belajar di atau meguru di Habib Rizik? Nah, kapan para muassis NU meguru di Habib Rizik? Habib Rizik itu kelahiran tahun berapa? Mbah Hasyim Asy'ari kelahiran tahun berapa? Itu kan harus bisa mikir. Maka pesan saya untuk terakhir untuk para muhibin, terutama muhibin habaib. Ya, saya dulu juga muhibin habaib. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tahu, saya sudah, ya bukan saya benci dengan habaib, tapi meluruskan saya tetap hormat dengan habaib karena alimnya atau karena ilmunya atau karena akhlaknya. Tapi kalau untuk anak cucu kita, mari kita jaga jangan sampai keliru untuk mencintai. Oh, jenenge mencintai kok keliru, kok lebih baik itu wis kocok nemen niku. Ya, keliru itu ya namanya keliru. Ibaratnya keliru mencintai istrinya kawan atau istrinya tetangga itu kan sudah keliru. Kok lebih baik kalau udah bodong. Makanya untuk para Nahdlatul Ulama, terutama pengurus-pengurus, marilah kita memberi pemahaman kepada masyarakat, kepada umat, kepada jamaah. Kita beri pemahaman sedikit demi sedikit. Kalau habaib itu bukan dzurriyyah Rasul, tapi jangan benci kepada habaib. Ya, jangan benci kepada habaib. Tetap kita hormat sebagai sesama muslim. Karena kita menghormati sesama muslim itu hukumnya juga wajib. Semua orang muslim itu saudara kita. Ya, saudara kita. Jadi kalau ahlu bait itu sudah ada ahlu bait yang tertentu. Ya, kalau zuriyah itu juga zuriyah yang tertentu yang betul-betul nyambung datang Rasulullah. Tapi kalau para alim ulama itulah warisan Kanjeng Nabi. Warisan Kanjeng Nabi, orang yang meneruskan ilmunya Kanjeng Nabi, meneruskan akhlaknya Kanjeng Nabi, itulah yang insya Allah nanti kita di sana termasuk pulau panjenengan sami warisane Kanjeng Nabi, sing ngupeni warisane Kanjeng Nabi nggih menika akhlake Kanjeng Nabi mang jagi. Menopo tindak lampai Kanjeng Nabi dipun ikuti niku insyaallah kula panjenengan sami ora usah ngaku dadi putune Kanjeng Nabi, ning ngaku aku ki umate Kanjeng Nabi ben besok ning kono ya diakoni sebagai umate Kanjeng Nabi. Makaten lebih aman bahwa aku ki umate Kanjeng Nabi. Nah, ora usah aku ki putune Kanjeng Nabi, ahlu baite Kanjeng Nabi, ora usah. Niku wis urusane niku pun benten malih. Nek memang sik ngeyel aku ki dzurriyyah Kanjeng Nabi ya wis nderek tesis Kiai Imat mangpas DNA beres rampung. Mekaten niku ingkang saged kawula edukasikan kepada seluruh jamaah Nahdlatul Ulama khususnya Kecamatan Matesih dan umumnya sekabupaten Karanganyar lan se-Jawa Tengah bahkan se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai. Kami pemirsa channel Laskar Mataram, saya dulu juga muhibin Mbah Mukid, beliau juga muhibin kelas, bukan muhibin ecek-ecek, kelas berat ring 1. Yang bukan muhibin malah beliau sama sekali masih selamat murni karena beliau berpegang teguh pada silsilah nasab daripada guru beliau dari pondok Pesantren Nur Dolam Bangil. Nur Dolam gitu. Nur Dolam Bangil. Nah itu alhamdulillah beliau Yai Sapudin masih murni, bukan muhibin. Kami yang muhibin alhamdulillah diparingi pemikiran untuk bisa kembali kepada akal waras. Begitu para pemirsa channel Laskar Mataram Raya, mudah-mudahan bincang-bincang kami ini
membawa inspirasi bagi kita semua. Sekali lagi kami tidak benci siapa-siapa, kami mendudukkan persoalan pada tempatnya. Kami tidak benci Habib karena Habib juga pemeluk agama Islam, sama-sama orang Islam, tapi kita hormati sebagai sesama orang Islam. Kalau yang kita permasalahkan, kalau mereka mengaku sebagai duriah Nabi. Kalau mengaku sebagai duriah Nabi, maka berlaku kitab hadi burhanakum in kuntum shodiqin. Tunjukkan bajinah burhanmu kalau engkau benar atas pengakuanmu. Demikian, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, aku gak nih. Ini tak Yang ini loro ya.